Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud. Beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapati istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, dan Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anak. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan-Ku. Tatahmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Aku untuk selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Kulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Anak cucu Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunan, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal.
Inilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memeranakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Memang Santo Yusuf ini tidak banyak cerita yang ada di dalam kitab suci, itu sangat sedikit kisah tentang Santo Yusuf ini dimuat, dan juga tidak ada satu kata pun yang tercatat dari ucapan Santo Yusuf ini yang ada dalam kitab suci, hanya cerita begitu saja. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa peran Santo Yusuf ini kecil. Paus Fransiskus pada tahun 2000 mengeluarkan surat apostolik yang berjudul Patris Corde atau Hati Seorang Bapa, dan tahun 2021 ditetapkan sebagai tahun Santo Yusuf. Dari semuanya ini, termasuk juga perayaan atau hari raya yang kita rayakan hari ini, kita diajak untuk meneladan Santo Yusuf, di mana tidak banyak menonjol, tidak banyak yang diceritakan, tetapi perannya begitu besar. Paus Fransiskus menyatakan bahwa, menuliskan bahwa Santo Yusuf ini dia bekerja di balik layar, yang artinya bahwa perannya justru sangat besar di dalam karya keselamatan. Misalkan saja apa yang tertulis di dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, dia juga tetap mau menjadi suami dari Santa Perawan Maria meskipun dia awalnya mau meninggalkannya. Juga dari apa yang tertulis dalam Lukas ketika Yesus sudah lahir, Santo Yusuf mengajak Bunda Maria lari ke Mesir supaya di sana dia selamat, karena ada pengejaran bahwa anak yang berumur 2 tahun, anak laki-laki berumur 2 tahun akan dibunuh yang diberikan perintah oleh Herodes. Lalu juga Santo Yusuf menjaga, merawat keluarga Kudus Nazaret itu. Ini yang mau dikatakan bahwa Santo Yusuf adalah orang yang sangat beriman. Bagaimana tidak beriman? Dia di dalam mimpi diberitahu oleh malaikat, lalu dia tetap percaya. Dia percaya akan karya penyelenggaraan Tuhan, meskipun kita tahu bahwa ketika dia mempertimbangkan untuk menceraikan Bunda Maria ini, pasti ada banyak pikiran yang dia alami. Mungkin juga hatinya sudah sesek
merasakan apa yang dialami pada saat itu. Calon istrinya sudah hamil, tidak tahu dari siapa, tetapi karena diberi mimpi oleh malaikat, akhirnya dia sungguh-sungguh yakin bahwa ini dari Roh Kudus. Dan selain taat, dia juga adalah bapa yang penuh kasih. Santo Yusuf orang yang beriman, yang taat dan penuh kasih, di mana kasih ini ditujukan dengan merawat, menjaga keluarga Kudus Nazaret ini sehingga Yesus dapat bertumbuh dengan besar. Meskipun tidak diceritakan setelah Yesus peristiwa pulang dari acara di Yerusalem, lalu Yesus hilang ketika Yesus umur 12 tahun itu, setelah itu tidak dikisahkan sama sekali dalam kitab suci. Tetapi peran dari Santo Yusuf ini diyakini sangat besar. Maka ini juga menjadi pelindung dari keluarga-keluarga kita, di mana kita juga diajak untuk berdoa, mohon kekuatan kepada Santo Yusuf. Kita juga diajak untuk meneladani Santo Yusuf agar kita mampu membawa keluarga kita sampai kepada keluarga kudus, mampu membawa keluarga kita menjadi keluarga yang taat dan beriman, mampu membawa keluarga kita menjadi keluarga yang penuh kasih, saling melindungi dan saling mencintai satu dengan yang lain. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.